Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan rahmatnya. Kami di sini bisa presentasi dengan keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil market kami dengan judul Rumah Tipe 70 sebagai upaya redevelopment kawasan dan pengembangan infrastruktur. Untuk seterusnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sebelum itu tak kenal maka tak sayang. Di sini saya akan memperkenalkan anggota atau tim dari kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri ya, Nelson. Kedua ada Ricky, Soleh, Sandi, Praditya, Zuher, dan Pandu. Di sini akan dijelaskan oleh Sandi metode perancangan. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, jadi yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data berupa dari data perumahan yang akan dibuat, terus permodelan desain, yaitu model desain yang akan dibuat untuk market tersebut, dan studi kasus yang kami ambil dari Grand Building House, yaitu yang selanjutnya perakitan serta perhitungan RAB. Next akan dilanjutkan selanjutnya oleh teman saya. Yang selanjutnya ada deskripsi rumah. Adalah rumah dengan luas bangunan 70 meter persegi. Rumah tipe ini dapat berupa rumah satu lantai atau rumah dua lantai. Namun, total luas bangunannya 70 meter persegi. Rumah tipe ini sangat cocok untuk para milenial. Luas bangunan yang cukup besar, namun harganya pun lebih terjangkau daripada luas rumah di atas 100 meter. Filosofi dari bangunan ini itu yang pertama citra terkait dengan image suatu bangunan, yang kedua itu perspektif, cara pandang sekitar mengenai bangunan tersebut, yang ketiga adalah suasana, suasana yang dibangun oleh bangunan tersebut untuk sekitar-sekitar bangunan tersebut. Untuk seterusnya akan dijelaskan oleh Soleh. Untuk Soleh dipersilahkan. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan tentang pemodelan desain. Pertama, yang pastinya saya masih banyak mencari tentang desain-desain yang lainnya, seperti saya mencari di web, lalu dokumen, dan lain-lain lah. Kemudian,
setelah saya rangkup semua model yang saya temukan, saya sedikit tertarik tentang model tipe 70 ini. Yang tadinya saya ingin membuat lantai satu, kemudian saya berinisiatif bahwa saya akan membuat 2 lantai. Dan setelah itu, di situ saya memberikan 10 balok. Dan kemudian ada 4 pintu dan ada 4 pasang jendela. Serta ada 1 buah tangga yang tingginya adalah 4,50 meter. Setelah itu, filosofinya di sini adalah menggabungkan antara modernisasi dengan klasikal. Contoh seperti atapnya, atap saya menggunakan metode klasikal joglo dan kemudian bagian atas atau lantai 2 saya menggunakan modernisasi minimalis dan yang bawah adalah modelisasi dari sebuah rumah hobbit. Setelah itu saya lanjut mulai mencoba untuk membuat maket dan mungkin inilah yang sudah saya jadikan. Semoga teman-teman dan pendengar sekalian menikmatinya. Terima kasih. Kemudian kita masuk di sini yang sudah dalam PPT ada studi kasus ya. Studi kasus kita ambil di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Mengapa sih kita ambil di Kecamatan Gabus? Karena seperti yang kita lihat di PPT, terdapat kayak rumah-rumah banyak, tapi dengan skala luas tanah yang sempit. Dan Gabus juga itu termasuk kecamatan. Oleh karena itu, kita memakai tipe 70 dalam penggunaan market yang diharapkan bahwa tipe 70 ini dapat kayak meminimalisir atau mengefisiensi penggunaan lahan tetapi tidak mengurangi kayak keindahan lah suatu rumah karena Kecamatan Gabus sendiri itu termasuk kecamatan yang ada di Kabupaten Pati. Next akan masuk ke syarat bangunan. Nah, dari desain market tersebut tentu sudah memenuhi terhadap syarat bangunan, yaitu diantaranya yang pertama kuat dan awet, artinya tidak mudah rusak sehingga biaya pemeliharaannya relatif menjadi murah. Kemudian fungsional, bentuk, ukuran, dan organisasi ruangan memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsinya. Kemudian desain dari market tersebut juga indah, bentuknya enak dipandang mata, kemudian higienis, yang artinya sirkulasi udara dan cahayanya cukup sehingga penghuninya merasa nyaman dan sehat, dan juga ekonomis, ya artinya tidak terdapat pemborosan sehingga pembiayaan menjadi relatif efisien dan efektif. Oke, kemudian ada metode perakitan. Seperti di gambar, ada gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebenarnya sebelum melakukan metode perakitan, ada yang kita lakukan terlebih dahulu, yaitu menentukan desain, kemudian menentukan filosofi, dan kemudian menentukan kemanfaatan dan efisiensi. Setelah itu kami membuat sebuah AutoCAD dan kami memilih desain 70 atau tipe 70. Setelah itu, setelah selesai kami membuat desain atau AutoCAD, kami convert kembali ke dalam kertas A3, lalu kami printing. Setelah kami printing, kami mulai menggarap marketnya seperti pada gambar. Yang pertama kami membuat kolom atau dinding. Setelah itu, setelah selesai, kami lanjut membuat atap. Dan kemudian membuat
teras. Setelah itu kami lanjut membuat lantai 1. Setelah siap membuat lantai 1, kami mulai membuat sebuah pagar dan tangga. Setelah itu semua selesai, kami langsung melakukan finishing seperti mengecat rumah dan memberi sedikit sentuhan estetis seperti pewarna, lalu menambahkan sedikit stick, dan kemudian menambahkan yang lainnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dan berikut adalah desain final yang telah kami siapkan. Mohon maaf jika masih ada banyak kurangnya. Mungkin semua Oke, setelah itu kita ini ada anggaran yang kita keluarkan untuk membuat maket, di mana tertera ada yang pertama itu kertas birmet, harganya sekian dengan total 32.000. Setelah itu ada lem Epotek dengan total 48, stik es krim dengan total 20, kuas dan cat dengan total 17.000. Jadi kita totalkan semuanya untuk anggaran yang kita keluarkan untuk membuat maket rumah tipe 70 ini ada 107 sekian. Sekian. Terima kasih telah mendengarkan ya presentasi dari kami, dan saya sendiri dapat menyimpulkan bahwa ketika membuat maket itu perlu diperhatikan setiap langkahnya, terus penggunaan sambungannya, sketch, dan tujuan pembuatan maket itu seperti apa. Dan juga pembuatan maket ini sendiri diharapkan dapat menjadi kayak referensi buat kedepannya untuk pembangunan rumah di sekitar-sekitar rumah, baik di kecamatan, kabupaten, maupun di tempat-tempat yang sempit. Sekian dari saya, sekian dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.